Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mikrofon masih keluar. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah Mustafa Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi 'ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wa qala aidan, man salaka tariqan yaltamisu bihi 'ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita. Namun insyaallah kita akan membacakan, sebelum kita lanjut kepada sesi talaqi Al-Quran, mari kita bacakan sejenak tabarukan, meskipun dalam waktu yang singkat, karena insyaallah saya akan meninggalkan majelis insyaallah setelah jam 6. Jadi karena berhubung hari ini ada urusan duniawinya, ada graduation anak-anak sekolah, jadi harus masuk. InsyaAllah kita tabarukan dengan kitabnya Imam An-Nawawi. Hari ini sudah masuk kepada fasal tentang adab dukhul ilal majlis, tentang bagaimana adab masuk ke dalam majlis ilmu. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin amin ya rabbal alamin, ila aqali fi adab faslun fi adab ad-dukhul ila majlis al-'ilm. Fasal yang membahas tentang bagaimana adab masuk ke majlis ilmu. Wa yadkhulu 'ala syekhi kamil al-khisal. Hendaknya seorang murid itu masuk ke dalam majlis ilmu, masuk bertemu dengan syekhnya, bertemu dengan gurunya. Al-kamil khisal atau kamil al-khisal, dalam keadaan yang sempurna keadaannya. Maksudnya dalam keadaan persiapan yang sempurna. Ya, artinya enggak bukan hanya asal-asalan gitu. Enggak asal-asalan. Sempurna persiapan dari segi fisiknya ataupun dari segi persiapan kerohaniannya. Maksudnya ketika masuk ke majelis ilmu, dijelaskan di depannya, mutanadhifan kama dzakarna fil mu'allim, dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan yang wangi sunnahnya. Setidaknya kalau tidak wangi ya jangan beraroma tidak sedap aja, seminimalnya, karena itu dapat mengganggu teman atau sahabat-sahabat yang lain yang ikut ke dalam majelis juga. Maka hendaknya seorang yang ke majelis ilmu itu sesuai dengan seperti yang pernah diajarkan oleh langsung sang maha guru, ya, guru daripada segala guru, Nabi kita Muhammad SAW, dan juga yang sebagaimana dicontohkan oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Dalam hadis Jibril, ketika malaikat Jibril menjelma menjadi seseorang yang gharib, seseorang yang tidak pernah dikenal oleh para sahabat, datang bertemu dengan Nabi, meletakkan kedua lututnya di depan lutut Nabi. Apa yang di dalam hadis itu urutnya apa? Yang dijelaskan bahwasanya malaikat Jibril saat itu berpakaian putih,
Maka sunnahnya hadir ke majelis ilmu pakai pakaian yang putih. Sunnahnya. Nah, maka hari ini yang berpakaian putih sudah mengambil sunnahnya. Lah kita yang berpakaian kuning ini sunnah ketiga. Nah, ataupun berpakaian biru dapat sunnahnya juga. Ya. Kemudian Jibril yang dilihat oleh para sahabat saat itu dalam berpakaian putih kemudian bersih. Yang mereka lihat adalah saat itu ini orang tidak pernah ketemu, ini orang tidak pernah dilihat sebelumnya, tapi juga seakan-akan bukan orang jauh karena datang begitu segar, fresh, istilahnya sawadu sya'ar, itu rambutnya saking hitamnya seperti berminyak, jadi masih stylish banget gitu istilahnya. Nah, kalau orang yang berperjalanan jauh, orang yang datang jauh, artinya kalau bukan orang seputaran sini ya pasti datangnya orang jauh ini. Kalau orang datang dari jauh pasti pakaiannya sudah lusuh, yang putih sudah kelihatan kotornya. Nah, makanya semua para sahabat keheranan, dari mana orang datang? Bukan hanya datang begitu saja duduk di dalam majelis, tapi duduk di depan, langsung di depan Nabi. Sedangkan para sahabat saat itu lagi halaqah, ya. Datang langsung duduk depan Nabi, meletakkan lututnya bertemu dengan lutut Nabi. Itu juga merupakan sunnah kalau datang ke majelis, mari duduknya berdekatan. Nah, itu merupakan hikmah yang diajarkan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Ya, setidaknya tidak berbau badan. Mutanafifan di sini ya bisa jadi membawa semua sunnah-sunnahnya gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang sangat bersih. Kama dzakarna fil muallim, seperti yang telah kami jelaskan, kata Imam Nawawi di dalam penjelasan tentang bab seorang guru. Ya. Mutatahhiran musta'milan siwaki. Ya, musta'milan disiwak. Jadi bersih dan juga suci. Maka hadir ke majelis ilmu alangkah lebih baiknya sudah di dalam keadaan berwudu. Musta'milan disiwak dan juga pakai siwak. Farighal qalbi minal umuri syaghilah. Daripada persiapan yang sempurna, diantaranya juga mengosongkan hati, daripada mengosongkan hati dan pikiran, maksudnya daripada segala perkara-perkara yang dapat menyibukkannya. Ya, artinya datang ke majelis ilmu, jadi sudah tidak ada lagi yang ada kaitannya dengan ya, urusan di luar, urusan dengan temannya, sudah kosongin dulu. Wa alla yadkhula bi ghairi istidzanin idza kana syaikhu fi makanin yuhtaju fihi ila istidzan. Dan hendaknya seorang murid tidak masuk ke dalam majelis kecuali dengan izin daripada syekhnya. Artinya di sini yang masuk ke dalam majelis pun ada adab sebagaimana diizinkan oleh seorang guru. Tidak ada guru yang melarang masuk ke dalam masjid, tidak ada. Tapi setidaknya seakan-akan dia masuk dengan adab yang sebagaimana diizinkan oleh seorang gurunya. Fi makanin yuhtaju fihi ila isti'dzan. Dan juga mengambil tempat yang diperbolehkan. Artinya mengambil tempat yang selayaknya, tempat di mana orang yang bisa mendengar secara efektif dalam majelis ilmu. Wa ay yusallima 'alal hadirina idza dakhala wa yakhussahu. Dan juga mengucapkan salam kepada para hadirin ketika masuk ke dalam majelis. Ya, di sini juga maksudnya mengucapkan salam ada adabnya. Ya, seperti sebagaimana yang telah kita jelaskan di pekan yang lalu.
Masuk ke dalam masjid, majelis sudah berlangsung, maka salamnya itu secara secara pelan. Tidak usah masuk ke dalam majelis ilmu, majelisnya sudah berlangsung dengan cara-cara Assalamualaikum. Tidak boleh seperti itu merupakan su'ul adab. Tapi datang ke majelis, datang pelan-pelan, tidak perlu salam, mengucapkan salam yang terlalu besar ketika majelis itu sudah berlangsung, tapi datang saja duduk dan kemudian salamnya kepada sahabat-sahabat yang ada di sampingnya secara sir. Wa yusallima alaihi wa alaihi idan sarafa. Ya, maksudnya itu ketika datang kemudian bertemu sahabat-sahabatnya, dan apabila sahabat-sahabatnya sedang fokus, ya, tidak perlu dikasih salam berarti. Ingat prinsipnya apa? Al-mashghul la yushghal. Orang yang sedang sibuk tidak boleh disibukin lagi. Ya, itu prinsipnya. Jadi kalau misalnya ada teman di samping, tapi ketika datang dia melihat, oh berarti sudah bisa diberikan tangannya Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tapi kalau orang yang sedang fokus mendengarkan, jangan, gak usah Assalamualaikum, tidak perlu. Gitu. Itu adab kalau kita datang ke majelis ilmu, tapi majelisnya sudah berlangsung. Tapi kalau misalnya sebelum berlangsung majelis ilmu, tidak apa-apa. Secara jahar pun tidak masalah. Kama ja'a fil hadits, falaysatil ula ahaqqa min ats-tsaniyah. Ini juga ada hadisnya. Ternyata bukan hanya sebuah prinsip al-mashghul la yushghal, juga ada hadisnya. Falaysatil ula ahaqqa min ats-tsaniyah. Maksudnya apa? Dan tidaklah yang pertama itu lebih harusnya mendapatkan haknya daripada yang kedua. Maksudnya orang yang pertama itu harus diprioritaskan daripada orang yang kedua datang, orang yang telat datang. Nah, maka kalau ingin diprioritaskan, datang lebih awal, sebelum syekhnya datang sudah datang. Wala yatakhatta riqaban nas, dan juga tidak mengambil tempat orang lain, istilahnya begitu. Nah, ini juga majelis ilmu itu sebenarnya apa? Kalau kita melihat ada seseorang yang sudah istiqomah, dia duduk di situ aja terus. Sampai ada yang mengatakan syekhnya kita, kalau ada orang yang duduk di tempat dia dan dia sudah tahu ini tempatnya seseorang yang istiqomah, dia duduk di situ terus. Lah ada seseorang udah tahu ini tempatnya orang, dia duduk besoknya di situ, itu namanya zalim. Sampai disebutkan zalim, mengambil tempat orang. Ya meskipun sebenarnya tidak ada haknya, bisa-bisa saja, ya gitu. Tapi itu termasuk zalim, termasuk ada. Kalau kita melihat ada seseorang ternyata dia senang dengan tempat di situ dan istiqomah selalu di situ, maka berikan tempat itu untuk dia terus, supaya dia lebih istiqomah. Bal yajlisu haitsu yantahi bihil majlis. Bahkan dia duduk di situ sampai majelisnya selesai. Illa ayyadana lahu syekh fit taqaddumi. Kecuali dia datang dan kemudian dia maju ke depan, ya, datang artinya dalam keadaan mungkin dalam keadaan terlambat, kemudian majelis sudah berlangsung dan dia melihat syekhnya mengizinkan untuk maju ke depan, sudah dipanggil syekh sini. Berarti itu diperbolehkan, boleh duduk di depan. Au ya'lama min halihim itsara dzalika, atau ada orang sahabat-sahabat yang lain mengetahui dan maksudnya sudah lumrah bahwasanya teman-temannya ya pasti diberikan tempat duduk di situ, di depan. Dan juga boleh diartikan wala yatakhatta riqaban nas, ini tidak melangkah melewati bahu-bahu orang-orang yang sudah di dalam majelis. Ya. Ini orang-orang sudah duduk, datang belakang, datang telat, tapi malah melangkah di atas bahu-bahunya orang yang sedang di dalam majelis. Maka itu su'ul adab. Wala yuqimu ahadan min mawdi'ihi. Nah ini juga wala yuqimu ahadan min mawdi'ihi, dan tidak boleh menyuruh orang lain untuk berdiri. Misalnya ini tempatnya
tempat orang lain sudah duduk tapi disuruh berdiri, sudah awas saya di sini. Nah, itu tak boleh. Au ya'lama min halihim ithara dzalik. Fa in atharahu ghairuhu lam yaqbal. Dan bahkan sekalipun kalau ada pun ini di dalam majelis itu misalnya sudah penuh, kalau ada pun yang di depan memberikan ithar, memberikan kesempatan yang lain untuk duduk di tempatnya dan dia mau pindah, itu juga lebih baik adabnya tidak diterima. Nah, misalnya ada orang datang telat, kemudian penuh yang lain, maka duduknya alangkah baiknya duduknya di belakang. Sudah ada telat maka duduknya di belakang. Tidak boleh melangkah bahu-bahu orang sehingga minta di depan. Tapi kalau sudah melihat ada orang yang memberikan tempat di bagian depan, karena dalam Al-Quran juga apa? Disebutkan tafassahu fil majalis. Kita melihat ada sahabat yang datang terlambat, maka alangkah lebih baiknya juga kita yang sudah datang lebih awal memberikan tempat untuk sahabat yang datang terlambat. Tapi orang yang datang terlambat juga harus sadar diri. Kalau tidak ada tempat, maka duduk di belakang. Maka jangan sampai melangkah bahu-bahunya orang sampai mengganggu kefokusannya orang lain dalam belajar. Meskipun ada orang yang mungkin memberikan tempatnya sampai dia berdiri, sudah kamu di depan, saya di belakang. Itu seharusnya kita yang datang telat tidak menerimanya. Ini referensinya ada Iqtidaan bi Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Itu referensinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Pernah di dalam satu majelis Ibnu Umar itu menolak siapa yang memberikan kesempatan dia ke depan, sedangkan yang di depan datang lebih awal dia mau mundur ke belakang karena melihat seorang sosok Ibnu Umar ini lebih mulia daripada saya. Nah, lebih tepatnya dia di depan. Mungkin saat itu Ibnu Umar datangnya telat. Padahal biasanya Ibnu Umar itu adalah orang yang paling awal datang ke majelis. Nah, Ibnu Umar ini seorang sahabat yang memang ingin meniru sosok Rasulullah itu pengen 100%. Hingga cara-cara senyumnya aja ini ditiru oleh Ibnu Umar. Nah, itu luar biasa. Nah, maka hadis Rasulullah SAW juga pernah mengatakan kepada Ibnu Umar, la yuqimur rajulu ar-rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u. Muttafaqun alaih. Tidaklah hendak seseorang itu memberdirikan orang lain ya dari tempat duduknya kemudian dia gantikan posisi tempat duduk saudaranya tersebut. Tidak. Akan tetapi hendaknya mereka melapangkan dan merenggangkan. Bagaimana sunnahnya? Kita yang datang lebih awal bukan memberikan tempat duduk, kita yang keluar ke depan ke belakang kita berikan tempat duduk yang lain, itu salah. Bagaimana? Seharusnya sudah memberikan geser. Itu namanya tafassahu. Itu yang begitu yang diajarkan oleh Rasulullah, seharusnya begitu. Illa ayyakuna fi taqaddumihi maslahatun lil hadirin, kecuali dia datang ke depan, ngambil tempat di depan, itu ada maslahah bagi hadirin yang lain. Nah, maksudnya apa? Ada yang datang gurunya berbahasa Arab. Ini mutarjimnya datang telat. Mungkinkah mutarjim di belakang? Tidak, karena mutarjimnya harus di depan. Kalau enggak, itu namanya maslahah bagi para hadirin. Kalau enggak ya udah, majelis berlangsung begitu saja, para hadirin sudah dengar tapi tidak tahu apa-apa. Amarahu syekhu bidzalika, atau diizinkan oleh syekhnya yang menyuruh ke depan. Wala yajlisu wasal halqah illa li darurah. Kemarin kita menceritakan ada Syekh Ramadan Al-Buti yang datang ke majelisnya Habib Ali Al-Jufri, datang langsung. Beliau yang mempraktikkan adab-adab yang pernah diajarkan oleh Rasulullah. Beliau datang telat, maka duduknya di belakang. Sampai Habib Ali Al-Jufri itu memberikan sadar ada
Profesor Ramadan Al-Muti di belakang diizinkan untuk ke depan. Ya Syekh, mari di depan sebagai bentuk penghormatan kepada alim dan mulia yang merupakan gurunya lagi. Maka oleh karena itu adab dalam majelis itu sangat-sangat penting. Wala yajlisu wasal halqati illa li dharrah. Dan juga tidak boleh seorang murid yang datang telat tapi duduk di tengah langsung. Halaqah misalnya halaqah yang sudah di halaqah yang bentuknya lingkaran atau bisa dikatakan di tengah-tengah halaqah. Misalnya begini ya, datang langsung duduk di depan. Padahal sahabat-sahabat yang lain, saudara-saudaranya yang lain sudah buat halaqah di sampingnya, itu juga tidak. Kecuali lidarurah, kecuali karena memang diizinkan oleh syekhnya atau karena memang kepentingan untuk maslahah bagi para hadirin. Wala yajlisu baina sahibaini illa biidnihima. Dan juga kalau melihat ada dua orang sahabat, ini mereka berdua kedatang ke majelis selalu duduk berdua. Selalu duduk berdua. Tidak ada orang lain di tengahnya. Maka tidak boleh datang boro-boro, kita udah tahu ya, dalam konteks sudah tahu ini sahabat bestian kalau majelis selalu berdua. Datang sengaja mau duduk di tengah, nah, gitu. Iseng-isengnya duduk di tengah. Awas, biar saya di tengah gitu. Nah, misalnya ada adik sama abangnya yang selalu berdua datang ke majelis ilmu, itu juga. Nah, ini juga merupakan adab. Tidak boleh ngambil tempat di tengah mereka. Biarkan mereka berdua. Karena mungkin kekhusyukan, kefokusan mereka dalam belajar itu hanya bisa ketika berdua, bisa jadi saling support satu sama lain. Fa in fasahalahu qa'ada, kecuali mereka berdua sudah geser. Tapi zaman sekarang agak lucu ya. Misalnya di laki-laki itu selalu bergandengan berduaan ya, takut seuzon orang lain gitu. Karena zaman sekarang banyak motif soalnya ya. Ada yang pegangan tangan aja padahal sunnah Rasul itu. Datang pegangan tangan begitu ya, sunnah Rasul. Tapi karena zaman fitnah, jadi fitnah Pak. Satu sisi juga nggak familiar di adat kita di sini di Indonesia ya. Kalau kita malah kalau bestian teman itu meluk begini. Tapi kalau di Arab Saudi sana jangan coba-coba seperti itu Pak. Justru itu yang mereka anggap LGBT. Itu beda. Suka sesama jenis, mereka kalau itu berdua. Kalau kita malah begini ya, kalau di tempat kita ya di Indonesia. Nah, justru kalau kita di sini agak kelihatan aneh kalau bergandengan tangan begini. Tapi kalau mereka di sana justru begitu. Gandeng tangan begini, adab-adabnya orang Arab itu apa? Habitnya begitu. Nah, maka kita juga harus mengikuti urf, mengikuti adat, mengikuti karakteristik ya, masyarakat yang ada di negara kita, di mana tempat kita tinggal. Kita harus mengikutinya untuk menghindari fitnah. Maka menjadi orang yang bijak itu seperti itu. Wa dhamma nafsahu. Baik, ini yang kita bacakan satu pasal saja terkait dengan adab majelis ketika masuk ke dalam majelis ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ada waktu sebentar, 2 menit, 3 menit. Hari ini tanyakan silakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam. wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Imam Nawawi, Ustaz serta keluarga. Amin. Ustaz, tanya apakah ada syarat-syarat bahwa dalam belajar ilmu itu disebut sebagai guru kita atau murid kita? Contohnya gini Ustaz, misalkan kita belajar sama YouTube, apakah itu bisa kita klaim dia adalah sebagai guru kita? Ataukah ada ikrar yang harus disampaikan sebagai guru atau sebagai murid? Bisa. Kalau dikatakan sebagai guru, memang boleh, siapa saja boleh kita jadikan sebagai guru ya, meskipun mungkin gurunya tidak kenal sama kita. Kita nonton di YouTube ya, kita mengatakan ya, saya banyak berguru sama ini, tapi kita nggak pernah datang ke majelisnya. Mungkin dalam keadaan juga jauh, tapi kita senang
dengan ceramah-ceramahnya, dan kita menganggap itu guru kita. Seandainya dia ada majelisnya dekat sama kita, pasti kita hadir. Nah itu boleh. Ada ikhtiar, kita ingin sebenarnya bertemu tapi tidak bisa. Ya alasannya alasan jarak dan sebagainya. Tapi kalau dikatakan murabbi, itu tidak bisa. Murabbi itu harus ketemu jasad dan ruh. Itu murabbi. Artinya yang diajarkan pun jasad diajarkan, ruhnya pun dituntun. Itu namanya murabbi. Nah, maka boleh mendatangi semua guru, tapi jadikan murabbi itu satu orang. Jadi murabbi itu juga tidak baik kalau banyak-banyak, bingung gitu loh. Karena murabbi itu memang lebih intens sama kita. Mungkin gak cuma memberikan ilmu, tapi segala hal perkara dalam hidup kita itu kita bisa curhat sama murabbi. Dan murabbi memang menuntun langkah-langkah kita untuk mendekat kepada Allah, ya murabbi. Nah, gitu. Tapi susah jadi murabbi sekarang. Susah sekali. Biasanya di ahli di dalam majelis-majelis tariqat itu disebut dengan mursyid. Nah, tapi juga yang harus dipahami begini, seorang guru juga sehendaknya tidak dikultuskan, karena manusia tetap ada salahnya. Nah, pendapat-pendapatnya yang keliru harusnya kita juga harus lebih bijak. Artinya tidak semua juga kita harus mengikuti 100%. Nah, maka menganggap seorang guru dan ta'zim serta khidmah kepadanya itu dianjurkan. Sangat-sangat dianjurkan. Tapi selama itu pendapatnya memang benar, selama yang diberikan tuntunan menurut kita, hati nurani kita benar. Nah, karena karakteristik kita nih, orang Indonesia kita itu sangat-sangat suka mengkultuskan seseorang. Sangat-sangat suka. Sampai-sampai ada ajaran-ajaran yang wallahu a'lam secara zahiri itu seperti agak-agak sesat gitu. Sampai gurunya mengatakan nanti saat engkau menjelang sakaratul maut, maka sebutin nama-nama saya. Insyaallah engkau akan bersama saya selalu. Itu saya rasa sudah menyeleweng. Makanya juga seharusnya kita punya satu murabbi dan juga berguru juga sama orang lain terhadap di depan guru-guru yang lain. Kenapa? Karena mungkin bisa jadi ada ilmu itu seperti bahan ceceran, tercecer di mana-mana. Maka mengutip ilmu itu seperti itu. Jadi guru boleh di mana saja, sama siapa saja, meskipun orangnya tidak kita sukai, boleh berguru dengannya. Tapi pilihlah satu murabbi yang kita jadikan sebagai referensi kehidupan kita. Kita jadikan ayah kedua. Tapi jangan sampai ta'zim kepada guru itu melebihi ta'zim kepada orang tua. Itu juga salah kaprah zaman sekarang. Di depan guru, subhanallah, jalannya begini ya, nunduk sekali. Di depan orang tuanya lupa dia. Padahal seharusnya orang tua yang diprioritaskan. Kalau tidak ada orang tua yang mengajarkan abatasa, tidak akan dia ketemu dengan gurunya. Baik, mungkin saya kira Allah a'lam bishawab itu yang bisa saya jawab. Silakan. Waktu itu yang ada majelis saya takutnya itu datang majelis terganggu. Kan biasanya kalau saya undangan itu kalau datang ada 10 depan, sedangkan di depan itu udah agak lambat. Saya perlu sampai pada saya baru saya datang. Tiba-tiba waktu saya datang si
istiqbal menerima tamunya. Begitu melihat saya langsung diri nyambut saya kan. Orang kan jadi lihat itu lagi udah mulai. Saya semua heboh. Oh Habib semua pada sama jadi. Saya duduk kan sama itu tarik juga. Jadi orang-orang kampung misalnya mengenal saya Habib. Sehingga majelis itu jadi yang di depan itu kan jadi terganggu kedatangan saya. Gimana nih? Lalu saya mau hindari gitu. Akhirnya sudah saya duduk sama itu ditarik juga sebelum makan gitu Pak. Bukan sehingga ya tidak enak itu saya. Itu udah suasana seperti itu. Masa jadi mengganggu gitu. Padahal saya kan nggak pengen gitu, ingat lagi begitu. Nah itu gimana untuk saya hadir saya ini? Ya, karena penampilan mas saya lalu, kok jadi begini lah karena saya, ya saya tahunya kan bukan ahli agama, sebenarnya karena yang penting ada sunnahnya, maksudnya dia hati itu ada wujud, bukan karena saya sunnahnya. Ini benar kok keadaan saya itu, saya jadi tapi secara kelayakan sudah layak. Pak Osman di depan pun sudah layak menemani para guru depan. Ya artinya kalau kejadiannya seperti itu, ada usaha dari diri kita, ada ikhtiar untuk menghindari, itu sudah cukup. Meskipun seharusnya ada istiqbal, kemudian ada, artinya begini, majelis yang didatangi oleh Pak Osman itu pasti sudah kenal duluan siapa Pak Osman. Kalau orang yang tidak kenal pasti tidak disuruh ke depan. Iya. Nah, sudah kenal duluan, oh ini Pak Osman, begini orangnya, sudah dikenal. Ya, makanya seharusnya meskipun mungkin yang mereka ambil bukan dari ilmu yang Pak Osman sampaikan di sana secara lisan saja, tapi mungkin mereka melihat juga sosok dari akhlak-akhlaknya yang bisa ditiru oleh mereka, sehingga oh ini Pak Osman di depan aja begitu. Ya. Kecuali kalau ada orang yang datang misalnya di dalam satu majelis, ya tidak dikenali, meskipun pakai sorban, pakai jubah gitu ya. Saya rasa juga kalau belum dikenal, belum tahu atau belum pernah hadir ke majelis itu, tidak ada juga sebuah penghormatan seperti itu, saya rasa. Nah, maka memang begitu karakter masyarakat kita itu untuk menghormati orang itu nomor satu, Pak. Luar biasa itu. Kalau kita ke negara-negara yang lain, kita ketemu kita dengan masyarakat kayak gitu. Makanya selain orang-orang Indonesia ini memang latif, lembut, hatinya lembut, yang mengikramkan orang lain, suka gitu. Dan itu juga merupakan yang diajarkan oleh Rasulullah, disunahkan oleh Rasulullah. Nah, adapun sikap Pak Osman sudah menghindar, itu saya rasa sudah cukup. Meskipun kita harus menuruti nantinya, ya selayaknya begitu, karena masyarakat yang sudah datang duluan, ya para hadirin yang sudah datang duluan, itu pun artinya sudah mengizinkan, ya, sudah rela, tidak masalah. Itu adab, sudah sesuai dengan adab. Kecuali kita yang datang dengan sombongnya, dengan hati ujub, yang ada ujub di dalam hati kita, sudah pakai sorban, sudah layaknya seperti Habib, ingin diikram juga seperti Habib, datang dengan sombong, ingin langsung ke depan, ingin dicium tangan, itu yang salah. Maka semuanya sebenarnya itu kembali kepada hati kita. Kadang kita yang gak menyimpan ujub, bahkan orang yang melihat sebuah karismatik pada diri kita. Tapi orang yang menyimpan ujub, itu mungkin siapa nih? Bahkan itulah Allah memberikan nur di dalam hati-hati orang yang khusyuk, orang-orang yang seperti itu, yang hatinya bersih, sehingga penghormatan orang pun mungkin lebih terlihat secara zahir. Orang-orang kenapa satu dua aja? Saya baru datang di satu tahun itu.
masih aja kan. Dan yang kenal itu belum, yang kenal cuma 1-2 orang. Pak Mani kenal bapak, orang lain yang kenal bapak. Iya, mungkin bisa jadi Kantong gitu. pure, mungkin ya dari karismatiknya Pak Usman. Ya, meskipun tidak ada yang kenal, ya kita tidak tahu Pak. Kita mungkin tidak kenal, nggak kenal orang, juga orang kenal sama kita ya. Siapa tahu mungkin kenalnya dalam mimpi, orang sudah pernah bermimpi itu dengan kita. Yang penting kita jangan sampai menyimpan rasa ujub dan rasa sombong saja. Gitu. Jika orang tua kandung, apakah doanya akan diterima sama Allah? Jika orang tua kita bukan orang tua kandung, apakah doanya akan diterima sama Allah? Oke. Jangankan orang tua angkat, sahabat kita, siapa saja yang mendoakan kita, insya Allah doanya diterima. Doanya diterima. Tergantung orang yang mendoakan. Kalau orang yang mendoakan itu hatinya bersih, doanya layak diterima, Allah terima. Tapi kalau orang yang mendoakan kita tapi mengonsumsi hal-hal yang haram, pakaiannya haram, semuanya haram, bagaimana diterima doanya? Konteksnya bukan orang tua angkat atau orang tua kandung, tapi siapa yang mendoakan kita, bagaimana orangnya, bersih dari hal-hal yang haram, insya Allah diterima. Karena yang menghalangi doa seseorang itu lebih besar potensinya dari keharaman, Pak. Yang dipakai, yang dikonsumsi, riba dan segala macam dan kawan-kawannya, itu yang menghalangi doa seseorang diterima. Dan satu lagi, penyakit hati itu juga merupakan penghalang doa. Ada dendam terhadap orang lain, sering ghibah, sering fitnah, sering ujub, sering riya, itu yang menghalangi doa-doa kita. Sebenarnya doa kita itu yang kita layangkan selalu, istilahnya kalau kita mau visualisasikan, selalu naik Pak. Cuma terhalang. Yang menghalangi itu diri kita sendiri juga. Maka selayaknya itu orang-orang yang berangkat haji, berangkat umroh, sebelum ke sana, apa yang dianjurkan? Pertama, menghilangkan penghalang-penghalang itu dulu. Ada dendam orang lain, memaafkan dulu, atau minta maaf, tidak menyimpan diri, harus bersih. Ingin tobat ke sana, itu insya Allah Allah terima. Pertanyaan lebih tepat, mungkin saya koreksi. Apakah orang tua yang orang tua angkat akan sampai kepada anaknya jika anaknya sudah meninggal? Ya, kalau yang kita tahu hadis Nabi, antara anak kepada orang tua itu tidak ada penghalang. Doanya cus, cepat. Begitu juga orang tua terhadap anaknya. Pertanyaannya, kalau orang tua kandung didoakan oleh anak angkat, atau orang tua angkat didoakan oleh bukan anak kandungnya, dan anak kandung dan anak angkat didoakan oleh orang tua angkatnya, misalnya. Nah, apakah sampai doanya sama seperti anak kandung? Kata para ulama, sampai sama seperti anak kandung. Tapi ada ulama yang lain mengatakan tidak secepat itu. Tidak bisa disamakan juga. Karena ikatan sedarah itu tetap berlaku. Ya, meskipun anaknya sudah berpisah alam gitu ya, tapi masih tetap berlaku. Maka antara orang tua dan anak ini, meskipun angkat bukan kandung, tapi ada ikatan batin, insya Allah doanya itu, kata para ulama, sebagian ulama mengatakan sampai sama Allah. Insya Allah sampai. Doa-doa kita itu sebenarnya tidak ada yang ditolak sama Allah, Pak. Tapi Allah tahu mengijabahkan doa kita. Karena kenapa?
Allah itu tahu yang kita butuhkan, bukan yang kita ingin. Kita ingin sesuatu, belum Allah ijabahkan. Kenapa Allah gak ijabahkan? Saya sudah tahajud malam, saya sudah ini, sudah itu, sudah merupakan usaha semuanya. Ya karena Allah tahu waktunya tidak tepat. Tapi kalau doa-doa yang baik untuk anak, untuk keluarga, insya Allah Allah seperti itu. Kita langsung masuk ke sesi terakhir. Silakan yang pertama. Ini siapa yang lucu? Nawaf. Nggak ada pasalnya. Datang sekali. Udah sekali aja. Kita tolong buat ini. Silakan Pak Gufron. Kita sudah ada pengganti Gufron. Lu bukan ju. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Hampir benar. Ya. Hampir benar. Sekali lagi. A'udzu billahi Ditipiskan deh. A'udzu zu. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ha tenggorokan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Nirro tahan. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka biar desisnya keluar dulu, jangan sampai dipotong dulu. Kanasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinasi itu baru huruf so. Nah, kembali Pak Gufron ketika minasyaiton bacanya sod. Ketika ihdinasi harusnya sod. Pak Gufron bisa baca sya. Tapi alhamdulillah. Nah, artinya sya-nya bisa sebenarnya, cuman kembali. Ihdinasi so si. Ihdinasi. Enggak si enggak. Ihdinasi. Nah, itu. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal Terlalu panjang roknya. 2 harokat saja. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Ihdinas siratal
ihdinas siratal mustaqim. Mus, berikan dulu desisnya. Mustaqim. Mus, bukan mush. Mus. Ihdinas siratal mustaqim. Mush itu huruf shin. Ihdinas siratal mus itu kecil sekali, huruf sin itu kecil desisnya. Mus kayak desisnya ular. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baik, insyaallah ke depan kita ulang sekali ya. Dari 1 sampai 6 itu sudah mulai bagus. Silakan. Assalamualaikum. Al-Qari'ah. Ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Wa ma al-Qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu farasil maqsus wa takunul jibalu kal ihmil manfush jibalu wa takunul jibalu kal ihmil manfush. Ketika mengucapkan gini. Letakkan gigi atas ke bibir bawah. Manfush. Jadi ketika huruf fa dilepaskan itu udah enak kalau seperti itu. Gigi di atas nih serinya letakkan di bibir bawah. Manfush. Nah itu. Watakunul jibalu ka'ihmin manfush. belum dipraktikkan. Manfush. Nah ya fush, shinnya harus jelas. Manfush. Watakunul jibalu ka'ihmin manfush. Wa amma man saqulat mawazinuh Ya. wa huwa fi isyatir radiyah. Ya. Wa amma man khaffat mawazinuh. Coba jangan sampai putus nafasnya. Wa amma man khaffat mawazinu. Wa amma man khaffat mawazinuh.
Khaffat. Coba. Khaffat. Bukan fas. Khaffat. Khaffat. Nah, itu benar. Khaffat mawazinu. Wa amma man khaffat mawazinu wa ummuhu hawiyah. Fa atau wa? Fa. 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 Wa ummu. Fa. 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 Ya tadi. Fa. 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 Fa Fa ummuhu ummunya pendek. Fa ummuhu. Fa ammuhu. Fu fa. Fa ummuhu. Fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun Ha tenggorokan. narun hamiyah. Baik, Pak Dedi, jazakumullah khair. Selanjutnya nanti dilanjutkan ke surah setelah Al-Qari'ah Al-Adiyat. Ayat 11 ya? Ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu La tufsidu. wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu Innama nahnu. qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yashkurun La yash'urun. Walakin la yash'urun. ala innahum humul mufsidun walakin la yashkurun wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha Sufaha. qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Pokoknya pita suara ditutup aja, Pak. Sufaha. Kalau kita tutup pita suara, nah itu apa ya? Ya mungkin bisa kayak sampai apa? Kepala itu sufaha. Nah, itu menutup pita suara itu. Qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha wa Wala. ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun Walakin la ya'lamun. walakin la ya'lamun wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila Syayatinihim. wa idza khalau ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim Allahu yastahzi'u bihim. Allahu yastahzi'u bihim
يمدهم في طغيان Fi tughyan. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا Nashta. أولئك الذين اشتروا Nashtarau dhalal. أولئك الذين اشتروا الضلالة أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى وما ربحت Ma rabihat وما ربحت fama. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Baik, sampai di sini. 12. Pak Zul, lupa bawa kartu. Baqarah ayat ke-38. Ya'ti, bukan ya'tiyan. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أوفوا بأهدي أوفي بأهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون
wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun wa aqimus sholata wa atuz zakata warfa'u ma'ar rafiqin atamuruna nasa bil birri wa atamuruna nasa bil birri wa atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala ta'qilun wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha adlun wa la hum yunsarun. Besok 49. Silakan. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aminnya mana Pak? Boleh. Faman khafa musin Apa awalnya? Faman khafa min musin janafan aw ithma fa aslaha bainahum aw ithma fa aslaha bainahum fala ithma alayhi innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum
مريض أو على سفر أو على سفر فعدة أو على سفر فسفر أو على سفر enggak, masih belum. Berarti kan safarin fa أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو sama khairan fahuwa faman tatawwa khairan فمن تطوع خيرا فهو خير له fahuwa khairul lah. Kha-nya yang lebih jelas antara kha atau gha yang dibaca. فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون Syahrul Ramadan شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة أو على سفر fa أو على سفر فعدة di mana setiap tanwin bertemu dengan fa. أو سفر Nah, أو سفر au ala safarin أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر au yuridu bikumul yusra يريد بكم اليسر yuridullahu bikumul yusra يريد بكم yuridullahu يريد بكم الأسر yuridullahu bikumul yusra 5 baris dari bawah. yuridullahu bikumul yusra أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر yusra wala يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر kalau mau diwakaf bagaimana? Wala yuridu bikumul usra ولا يريد بكم العسر. Terus diulangin lagi ya. langsung aja walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an langsung fal yastajibu li
falyastajibu li wal yu'minu bi Ya. la'allahum yarshudun. Kan? 186. Dari Bangka. Tumben ini. Salam. 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda anka yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi malaka minallahi. Lebih baik diwakaf Diwakaf ilm. itu tapi ada lamnya. Ada lamnya. Ada lam beda ini ya. Beda-beda tanda wakafnya. Saya malah Enggak ada. tanda wakafnya Ilmi malak. Iya. Ilminya itu di atasnya ada lam. Lak ya. Oh, ada lam. kalau saya wasat aula bukan wasat aula sot lam ya. Ma ja'aka minal ilm malak. Dulu waktu saya terlatih di sini wakaf di sini nggak apa-apa, diizinkan. Justru kalau malak itu aneh, kecuali minal ilmi malaka minallah, nah, itu boleh. Jadi alladzina ja'aka. Wala in taba'ta ahwa'ahum. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi malaka minallah. Malaka minallah. Malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha syafa'atu wa la hum yunsarun. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Fa'atammahun. Nah, dari baca. Fa'atammahun. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin
fa'atammahun. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Wa idh ja'alnal baita mathabatan linnasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya Roknya dua harokat. An-tahhira baitiya lit-taifina wal-akifina war-ruk'is sujud. Wa idh qala Ibrahimu rabbij'al hadza وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Afwan, mungkin yang sisa Pak Nugroho, Pak Fidi sama Pak Yugi, insyaallah diqadha di pekan depan bisa ya. Paham. Ya, tadi saya jam 7. Oh iya. Kan. Baik, kita tutup hari ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.